Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Salsabila, nomor induk mahasiswa 45124200012. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fisika lingkungan, tentang sinar ultraviolet dan kehidupan bumi. Sinar ultraviolet dan kehidupan bumi. Sebelumnya saya akan menjelaskan pendahuluan di mana bumi terpapar radiasi surya secara terus-menerus. Tenaga surya dibutuhkan makhluk hidup untuk berbagai proses metabolisme, tetapi tidak luput dari efek yang merugikan. Surya memancarkan berbagai macam sinar, baik yang tampak atau visible maupun yang tidak tampak. Sinar surya yang tampak adalah sinar yang dipancarkan dengan panjang gelombang lebih dari 400 nm, sedangkan sinar surya dengan yang tidak tampak memiliki panjang gelombang berkisar 10-400 nanomilimeter. Sinar yang sampai di permukaan bumi terbanyak adalah infrared, yaitu 56%, diikuti oleh sinar tampak yaitu 39%, kemudian ultraviolet atau UV di mana dibagi menjadi dua, yaitu UVA sebanyak hampir 5% dan UVB sebanyak 0,1%. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet sendiri memiliki arti yaitu radiasi gelombang elektromagnetik yang berasal dari matahari. Sinar ini tidak bisa dilihat oleh mata, namun beberapa hewan seperti lebah, burung, dan kupu-kupu bisa melihat sinar UV dengan jelas. Semua sinar ultraviolet yang berasal dari matahari lapisan ozon berhasil tertentu untuk mencapai bumi. Masuk sinar ultraviolet. Yang pertama itu ada sinar UVA, di mana sinar UVA mempunyai panjang gelombang 315 sampai 400 nanometer. Sinar UVA ini juga dapat dibagi lagi menjadi sinar UVA 1 dengan panjang gelombang 340 sampai 400 nanometer dan UVA kedua dengan panjang gelombang 315 sampai 340. Sinar UVA ini memiliki energi yang rendah dan sejumlah 95% dapat mencapai permukaan bumi, menembus melalui awan, kaca, dan tidak dihambat oleh lapisan ozon. Oleh karena itu, UVA pertama akan tetap ada meskipun tertutup oleh awan maupun penghalang lainnya. Selain itu, sinar ini dapat menginduksi produksi reaktif oksigen spesies atau ROS yang dapat merusak pembuluh darah serta kolagen serta elastis dan menimbulkan penuaan kulit. Nah, sinar UVA juga ada yang sinar UVA kedua. Kemudian sinar yang kedua yaitu sinar UVB. Sinar UVB dengan panjang gelombang 290 sampai 315 nanometer, sekitar 5-10% dapat mencapai permukaan bumi. Memiliki energi yang tinggi dan menyebabkan kulit kemerahan. Sinar UVB sebagian diemisikan ke bumi atau terutama yang panjang gelombangnya mendekati UVA. Kemudian ada sinar UVC. Sinar UVC dengan panjang gelombang 200 sampai 290 nanometer tidak dapat diemisikan ke bumi karena diserap lapisan ozon di atmosfer. Sinar UV memiliki pengaruh yang menguntungkan seperti produksi vitamin D dan juga bisa pengaruh yang merugikan terhadap tubuh manusia seperti reaksi terbakar, imunosupresi, penuaan kulit dini, karsiogenesis, dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke faktor yang mempengaruhi sinar ultraviolet. Pengaruh pertama yaitu ketinggian permukaan dan garis lintang zona atau daerah.
tingkat radiasi UV secara bertahap menurun dengan meningkatnya garis lintang. Daerah di kualitas memiliki tingkat radiasi UV yang lebih tinggi dibandingkan daerah di garis lintang iklim sedang. Radiasi UV dengan paparan kumulatif tahunan pada daerah di garis lintang iklim sedang sekitar 2/3 dari daerah khatulistiwa. Tingkat radiasi UV meningkat dengan meningkatnya ketinggian karena pengurangan jumlah aerosol, molekul udara, dan ozon di atmosfer. Diperkirakan bahwa tingkat radiasi UV meningkat 10% dengan setiap peningkatan ketinggian 1000 meter. Kemudian yang kedua adalah musim waktu dan cuaca atau kondisi awan. Baik kualitas dan kuantitas radiasi ultraviolet di permukaan bumi berubah dengan musim waktu dan hari dalam setahun. UVR berubah karena perubahan sudut zenit matahari atau solar zenith angle. Sudut zenit matahari adalah sudut objek antara zenit atau vertikal lokal dan arah matahari. Alasannya adalah bahwa ada sedikit penyerapan dan hamburan UV sebelum mencapai permukaan bumi karena jalurnya yang lebih pendek melalui atmosfer. Kisaran minimum untuk lokal tertentu terjadi pada siang hari. Sebagai contoh, permukaan bumi menerima sekitar 20% dari total radiasi harian dari pukul 11 sampai 13. Namun akan menerima sekitar 75% antara pukul 9 sampai 15. Kemudian yang ketiga yaitu aerosol. Aerosol adalah partikel padat atau cair berukuran mikro yang tersuspensi di udara, misalnya kabut sulfat, jelaga, debu, dan aerosol garam laut. Para ahli membagi aerosol menjadi dua jenis, yaitu partikel aerosol penghambur atau pemantul sinar UV dan partikel aerosol menyerap sinar UV seperti debu, mineral, dan jelaga, sehingga dapat mengurangi tingkat radiasi UV hingga 20%. Kemudian yang keempat yaitu ozon. Ozon diproduksi di lapisan stratosfer atau pada ketinggian di atas 20 km sebagai hasil dari reaksi fotokimia di atmosfer. Sinar UV memecah oksigen untuk menghasilkan atom oksigen bebas. Atom oksigen ini kemudian bereaksi dengan oksigen dan molekul mediator untuk menghasilkan O3. Distribusi global ozon menunjukkan peningkatan dari daerah tropis ke daerah kutub. Sekitar 90% dari semua ozon di atmosfer ditemukan di atmosfer. Ini dikenal sebagai lapisan ozon dan secara efektif menghalangi sejumlah besar radiasi UVB yang masuk. Troposfer mengandung sekitar 10% dari ozon atmosfer. Efek dari penipisan O3 akan meningkatkan intensitas UV yang mencapai permukaan bumi. Penurunan 1% pada kolom O3 diharapkan akan meningkatkan paparan permukaan UVB sebesar 2%. Sebaliknya, pengurangan 10% pada ozon dapat menyebabkan peningkatan paparan UV sebesar 15-20%. Tergantung pada proses biologis yang terjadi. Konsentrasi tinggi ozon troposferik dikaitkan dengan berbagai dampak lingkungan, termasuk kerusakan pada vegetasi atau bahan bangunan dan efek kesehatan termasuk penyakit pernafasan. Kemudian yang kelima yaitu tipe kulit. Tanda eritema menunjukkan kekuatan kulit terhadap energi surya. Dipakai dalam berbagai penentuan dosis yang dibutuhkan kulit untuk kepentingan biologis manusia. Dalam penentuan dosis atau energi awal terapi beberapa kelainan kulit dengan alat fototerapi sinar UVB, tanda eritema ini ditera untuk dijadikan patokan yang dikenal dengan sebutan minimal erythemal dose atau biasa disebut dengan MED. UVA dan UVB dapat memicu produksi melanin atau pigmen kulit, dan melanin ini bersifat menyerap ultraviolet. Sel kulit atau keratinosit akan mengalami proliferasi atau memperbanyak diri sel bila terpajan ultraviolet sehingga timbul penebalan kulit atau hiperkeratosis. Kemudian yang terakhir yaitu ultraviolet index atau UVI. World Health
Organization atau WHO mendefinisikan ultraviolet index atau UVI sebagai perhitungan kekuatan radiasi ultraviolet atau UV yang menembus lapisan ozon hingga mempunyai dampak ke tubuh hingga berupa terbakar surya atau sunburn pada tempat dan waktu tertentu. Dengan demikian, ukuran UVI ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kewaspadaan seseorang terhadap pajanan atau paparan sinar surya yang dapat merusak tubuh disesuaikan dengan lokasi geografis yang bersangkutan setiap harinya. Kemudian masuk ke manfaat sinar UV bagi kehidupan. Yang pertama yaitu meningkatkan produksi vitamin D. Manfaat sinar surya yang paling utama adalah membantu sintesis vitamin D pada tubuh. Kebanyakan kasus kekurangan vitamin D disebabkan oleh kurangnya pajanan atau paparan sinar surya di luar ruangan. Vitamin D dapat diproduksi di kulit melalui reaksi fotosintesis yang dipicu oleh pajanan atau paparan radiasi UVB. Efisiensi produk tergantung pada jumlah foton UVB yang menembus kulit, suatu proses yang dapat dibatasi oleh pakaian, kelebihan lemak tubuh, tabir surya, dan melanin pigmen kulit. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kemudian yang ketiga memperbaiki kualitas tidur. Kemudian yang keempat mengobati penyakit kulit. Kemudian yang kelima mencegah depresi. Kemudian yang keenam yaitu mengurangi risiko kanker. Nah, sekarang membahas tentang ini terjadi presentasi vitamin D di mana provitamin D3 atau 7-dehidrokolesterol adalah promotor pada kulit yang menyerap sinar UVB akan mengaktifkan jalur produksi vitamin. Provitamin D3 yang diaktifkan akan menghasilkan previtamin D3 dan kemudian diisomerisasi menjadi vitamin D3. Nah, disinilah terjadi proses sintesis vitamin D. Kemudian masuk ke resiko pajanan sinar UV atau resiko banyak terpaparnya sinar UV atau ultraviolet. Yang pertama yaitu pengaruh penurunan kekebalan tubuh atau imunosupresi. Yang kedua yaitu sunburn. Yang kedua yaitu pengaruh akut dari pajanan sinar UV yaitu sunburn, tanning, kerusakan mata, fotosensitivitas. Yang ketiga yaitu sinar UVC, yaitu diantaranya meningkatkan risiko kanker kulit, penyakit okuler yaitu berupa penyakit mata berupa katarak, kemudian merusak DNA, penurunan perkembangan dan atau keparahan penyakit. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan pengaruh penurunan kekebalan tubuh atau imunosupresi secara lebih umum ya. Di samping peranannya terhadap sintesis vitamin D dan kontribusi terhadap efek memodulasi sistem imunitas, pajanan UV di sisi lain dapat menyebabkan penurunan kekebalan atau imunitas tubuh dan atau imunosupresi. Oleh karena itu, kegiatan normal sehari-hari di luar ruangan selama bulan-bulan musim semi dan musim panas cenderung menyebabkan beberapa tingkatan penekanan kekebalan tubuh pada sebagian besar manusia. Baik UVB maupun UVA berkontribusi terhadap imunosupresi yang diinduksi oleh sinar surya, sehingga interaksi di antara keduanya membuat sinar surya lebih supresif dibandingkan dengan masing-masing gelombang saja. Karena itu, penting untuk melindungi kulit dari UVB dan UVA. Sinar UV menekan kekebalan terhadap antigen pada kulit yang diradiasi dan juga pada antigen yang dioleskan ke lokasi kulit yang jauh dari radiasi UV yang menunjukkan bahwa faktor sistemik dapat dilepaskan dari kulit yang diradiasi menggunakan kekebalan di tempat yang jauh. Kemudian pengaruh akut dari pajanan
sinar UV, di mana dibagi menjadi sunburn dapat terjadi 6 sampai 24 jam setelah paparan sinar UV. Kemudian ada tanning, kemudian ketiga kerusakan mata berupa fotokeratitis yang ditandai dengan mata merah, nyeri kepala, mata berair, dan pandangan kabur. Hal ini terjadi karena radiasi UVB dan UVC terjadi 6 jam setelah paparan sinar UV. Kemudian ada fotosensitivitas, di mana fotosensitivitas ini adalah reaksi abnormal terhadap paparan sinar ultraviolet. Kulit menjadi merah, gatal, bengkak, atau timbul ruam. Seseorang yang mengalami fotosintesis tidak diperbolehkan atau harus meminta pertimbangan dokter untuk berjemur mengidap fotosensitivitas, antara lain seorang dengan dermatitis atau eksema, beberapa penyakit kulit autoimun, genetik, dan keganasan kulit. Sejumlah jenis obat juga dapat menimbulkan kulit seseorang menjadi sensitif terhadap sinar ultraviolet, antara lain yaitu hidroksikloroquine, obat jantung, hipertensi, diabetes, antibiotik, anti jamur, anti radang, antidepresan, beberapa pil KB, vitamin, dan herbal. Nah, kemudian pengaruh kronis dari paparan sinar UV, di mana dapat meningkatkan resiko kanker kulit, di mana terjadi melanoma, karsinoma sel basal, dan karsinoma sel squamosa. Terus yang kedua yaitu penyakit okuler berupa katarak, pterygium, serta karsinoma sel basal dan karsinoma sel squamosa pada kelopak mata. Kemudian ada UVA juga merusak DNA dengan cara menginduksi spesies oksigen reaktif yang menyebabkan oksidasi basa DNA dan mengaktifkan jalur yang bergantung pada protein kinase yang diaktifkan mitogen. Kemudian yang keempat yaitu pajanan atau paparan yang berulang dikaitkan dengan berkurangnya kejadian kanker payudara, prostat, usus besar atau rektum, dan limfoma non-Hodgkin secara signifikan. Kemudian yang kelima yaitu penurunan perkembangan dan atau keparahan penyakit yang disebabkan oleh penyakit asma, penyakit autoimun seperti radang sendi, multisklerosis, dan kondisi alergi sebagai asma tadi. Sebuah penelitian pajanan sinar UV dosis rendah yang ditemukan di bawah sinar matahari terus-menerus dapat mengurangi kenaikan berat badan atau obesitas dan berkurangnya risiko penyakit kardiovaskular. Nah, sekian presentasi atau penjelasan saya mengenai sinar ultraviolet dalam kehidupan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.